kebakaran dari Wargunung. Baik, untuk perkenalan monggo dari bapaknya dulu, Bapak. Dari mana dan posisi jabatannya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperkenalkan, nama saya Pak Bambang Sugiono, selaku koordinator Damkar Pos Warugunung. Saya sebagai koordinator pos. Jadi untuk keseharian untuk Damkar Laksamana Tristan B untuk memenuhi atau membantu dan menolong warga yang membutuhkan, ya sifatnya emergensi. Jadi untuk membantu korban atau evakuasi hewan-hewan yang lain, kami siap untuk membantu warga khususnya Surabaya. Yang lain. Nah, selanjutnya untuk bapaknya. Saya Pak Budi Kuncahyo selaku Komandan Regu yang langsung terjun ke lapangan untuk ada kejadian evakuasi ular, kebakaran ataupun banjir, sesuai dengan fungsi yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran. Baik, perkenalkan Pak, sebelumnya saya Tanti Komaryan Nirmala. Ya. Saya di sini mau menanyakan resiko apa saja yang terjadi selama 1 tahun ke belakang pada pos di sini. Untuk resiko di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dari bahayanya, untuk penanggulangan kita waktu kejadian kebakaran, resikonya sangat tinggi dari juga kebakaran, kena bakar, asap, dan timpahan bangunan yang roboh. Itu dari kebakarannya. Dan juga untuk penanganan kayak hewan liar, kita juga posisinya kalau ada ular piton ataupun ular kobra atau ular apa, kita juga risikonya juga tinggi, kegigit kalau nggak ada safety-nya. Banjir itu pun juga hanya penanggulangan, kita juga melaksanakan dan melakukan penyedotan di area yang banjir. Lalu selain 2 risiko tersebut ada lagi Pak yang muncul saat waktu di lapangan? Risiko lain saya kira semua pekerjaan kan berisiko ya. Paling risiko tinggi itu ya damkar itu. Takutnya kan bila kebakaran ada gedung yang ambruk, tembok yang ambruk atau atap yang runtuh, kita harus makanya kita dipersiapkan untuk atau diwajibkan untuk memakai APD, jadi alat pelindung diri untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu. Jadi misalnya ada kejadian seperti itu kan nggak terlalu signifikan ya. Masalah pekerjaan kita sangat berisiko tinggi. Mungkin untuk kejadian tersebut Pak, pernah atau lalai dalam memakai APD atau Tidak menggunakan APD terus ada dari dari pemadamnya ada yang terluka atau bagaimana, itu pernah ada? Iya ada suatu kejadian kapan itu ya. Ya itu ada kelalaian teman-teman enggak memakai APD, cuman kaca enggak ditutup helmnya. Jadi kena pecahan apa itu? Pecahan kaca. Ya itu ada kelalaian seperti itu dari kerobohan. Akhirnya kan imbasnya pada diri kita sendiri. Lalu dalam 1 tahun ke belakang, apakah ada masalah Bapak berapa kali melakukan pemadaman di daerah
Gresik ini di Purworejo sini berapa kali selama 1 tahun ke belakang? Satu Satu periode ke belakang mungkin ada kebakaran di mana saja berapa kali? dia di Kalau kebakaran daerah sini Mbak, memang sini daerah pabrik, daerah pabrik, dan juga resikonya lebih tinggi, menunggu waktu paling lama biasanya pabrik. Cuman daerah sini saya rasa ada sih kemarin di Suparma, kertas terbakar, cuman ya nggak seberapa besar. Dan juga alang-alang lahan kosong, lahan kosong yang ini ada, ini kan juga terbakar. Kita juga menanggulangi, memadamkan juga. Untuk kan itu katanya kan pemadaman kan butuh waktu yang lama. Pemadaman memang membutuhkan waktu lama Mbak. Dari respon tem yang kita lalui dari kejadian PKK sampai ke tempat kita ini berapa jam respon temnya, dan juga untuk memadamkan. Kalau airnya kita sesuai dan cukup untuk memadamkan, kita bisa memadamkan. Tapi kalau airnya kehabisan, kita juga kesulitan mencari sumber airnya juga. Untuk tenaga, mungkin kalau seandainya di sini itu ada kebakaran yang besar, contoh seperti di bukit ini, di Lanang itu, untuk dari pemadam kebakaran ini cukup untuk memadamkan atau tidak, Pak? Mungkin ini kurang masa atau bagaimana? Ya, ini Mbak, kita juga per wilayah ya. Dari PMK Surabaya sendiri meminta membackup untuk Surabaya. Kalau di luar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kita juga punya laporan di PMK Gresik juga. Harus ada sisi roomnya yang di pusat untuk mengontak PMK dari Gresiknya ataupun Sidoarjonya. Jadi kita sendiri juga nggak berani langsung terjun karena posisi wilayah, pembatasan wilayah. Jadi kan bukan pusat, jadi tidak bisa mengambil keputusan terlebih dahulu. Iya, betul. Lalu apakah saat sudah menjalankan tugas, petugas mengadakan evaluasi? Iya, biasanya seperti itu. Jadi lancar dan tidaknya, misalnya tidak lancar kendalanya apa tadi, misalnya kesulitan pemadaman, kesulitannya di mana. Untuk pemadaman tergantung kondisi Mbak ya, tergantung juga yang terbakar apa. Satu kuncinya itu air ya, itu modal utama air. Kalau airnya lancar, pekerjaan cepat selesai. Tapi kadang ya lihat kondisi juga sih. Kadang itu di dalam pabrik kan nggak tentu ya. Kadang di dalamnya ada kimia, ada bahan-bahan lain, bahan minyak, bahan oli, dan bahan bakar lain yang banyak di situ. Ya itu kesulitan di situ. Lalu apakah air yang digunakan PMK sama kita yang biasanya mandi atau itu berbeda atau sama? Sama air PDAM ya. Ini kalau pemadaman air yang kita bawa air PDAM. Tapi kalau di TKK kehabisan sumber air, kita ambilnya di selokan atau di sungai atau di mana yang terdekat dari kebakaran. Mungkin itu Pak, saya mau bertanya kayak kembali lagi yang tadi dari kurangnya masa atau harus tunggu perizinan dari pusat. Nah, itu mungkin kebakaran itu kan langsung merayap kemana-mana ya Pak ya. Nah, ketika menunggu, apa istilahnya itu waktu yang dijangkau dari pusat ke sini tuh apa tidak memakan banyak waktu, jadi kebakaran kan bisa lebih besar. Kebakaran itu memang memakan waktu dari perjalanan. Kalau respon temnya tepat, kita bisa tepat sasaran, bisa ditanggulangin. Kalau nggak bisa, kita juga minta bantuan kalau besar. Jadi mungkin ada risiko di perjalanan atau bagaimana, macet atau tidak? Bisa nggak dari perjalanan macetnya, itu kendala macet menghalangi kan. Terus belum juga kendala dari unit juga
Tapi semua unit saya rasa sudah konten semua, jadi standby. Sewaktu-waktu kalau ada kejadian kita harus gerak cepat juga, respon timnya harus cepat. Untuk pemadam kebakaran kan seperti biasanya lihat di Upin-Ipin gitu ya Pak ya, katanya kan tidak hanya memadamkan kebakaran. Iya. Jadi mungkin ada kejadian lain dari situ. Ya itu tadi Pak, kita bukan hanya untuk memadamkan saja, Ya. untuk penanggulangan hewan liar, Ya. banjir, orang yang tenggelam, terus pohon tumbang, itu untuk penanggulangannya dari Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi Dinas Pemadam itu menyeluruh, multifungsi. Apapun kejadian kita Risiko. ya. Baik, terima kasih untuk wawancara hari ini. Terima kasih ya Pak, meluangkan waktu. Terima kasih teman-teman untuk wawancara pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.